Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23 Berbohong. Daniel mengacu pipi Alia bergantian, lalu memegang tengkuk Alia dan memulai ciuman manis di tengah heningnya malam. Alia merepas pinggang Daniel yang dipeluknya saat ciuman pria dewasa itu begitu membuai. "Alia, Daddy mencintaimu," bisik perus cinta Daniel setelah mengakhiri ciumannya. Kedua merik mata itu saling beradu, tatap dalam minimnya cahaya, membuat Alia mabuk dengan perasaan yang sama sekali belum pernah dirasakannya. Daniel mengelus punggung Alia, lalu perlahan mendekat dan mengecup kedua kelopak mata Alia, yang perlahan terpejam merasakan kehangatan yang Daniel berikan. "Daddy," rintih Alia saat dirinya bisa merasakan rasa cinta yang Daniel salurkan. "Rasakan, Al," bisik Daniel memeluk Alia, membawa Alia merasakan lebih dekat dirinya, sampai Alia bisa mendengar detak jantungnya. Alia mendengarkan detak jantung Daniel sambil meraba perut six-pack yang sangat bervolume jika dipegang. "Daddy, mana pipi kamu yang Daddy janjikan?" pinta Alia membayangkan bayi berpipi capi. Daniel bergeser ke bawah sampai ke dekat perut Alia. "Dek, udah jadi belum?" tanya Daniel dengan seriusnya mengetuk-ketuk perut Alia. "Sayang," rengek Daniel saat Alia menggampar kepalanya tanpa perasaan. Alia nanya serius kok, Daddy malah kayak orang gila nanya sama perut Alia. Rengek Alia kesal. "Haha, kan Daddy refleks sayang," tawa Daniel menyadari kebodohannya. "Ih," Alia mengambil bantal lalu memukuli suaminya yang tiba-tiba berubah ke mode on itu. "Ya sabar dong sayang, nanti juga ada bayinya di perut kamu," serius Daniel meraih istri kecilnya. Alia baru saja sampai di rumah sepulang kuliah di sore hari. "Halo Pak," sapa Alia hangat begitu mengangkat telepon. "Sudah pulang kuliah nak?" tanya Papa balik. "Baru aja nyampe rumah," jawab Alia segera duduk di sofa. "Nak, kamu ingat besok hari apa?" tanya Papa. "Ingat Pak," jawab Alia tersenyum. Besok adalah hari di mana Alia akan ditampilkan di publik sebagai pewaris perusahaan keluarganya dalam acara bisnis di Amsterdam. "Di mana Daniel nak?" tanya Mama. "Belum pulang, tadi katanya dia cukup sibuk hari ini. Jadi pulang mungkin jam 6, jawab Alia. "Baiklah, kalau begitu Papa nanti saja ke rumah kalian minta izin pada Daniel," jawab Papa. "Iya Pak," jawab Alia. Karena Daniel belum pulang, akhirnya Papa dan Mama memilih ke rumah sakit dulu untuk kontrol kesehatan Papa. Setelah itu baru mereka pergi ke rumah merantau. Sementara Daniel sudah hendak pulang bersama Joe, berdiri di lobi menunggu bodyguard menyiapkan mobil. "Loh, Bel, kenapa kamu semakin pucat?" tanya Joe pada Bella yang baru keluar perusahaan Ray, tempat mereka barusan meeting. Bella berhenti berjalan saat rasa pusing di kepala semakin menyiksa sampai matanya berkunang-kunang. "Perutku sangat sakit, Joe," keluh Bella memegang perutnya yang terasa begitu sakit. "Bel," Joe langsung meraih Bella yang hampir jatuh itu. Astaga, sepertinya sakit, asam lambungnya kumat. Daniel segera membuka mobil memapah Bella bersama Joe untuk mengantarkannya ke rumah sakit. "Tenanglah Bella," Daniel membuka tas Bella untuk mencari beberapa obat yang biasa dia makan. Bella duduk di tengah antara Daniel dan Joe, lemah tak berdaya menahan rasa sakit yang perlahan seperti akan membunuhnya. Sungguh tak tertahankan. Sesampai di rumah sakit Bella sudah sangat lemah, sampai berjalan pun dia sudah tidak kuat. Joe segera keluar mobil untuk meminta bantuan pihak rumah sakit. Melihat Joe sudah datang bersama beberapa suster, Daniel segera mengangkat Bella untuk dipindahkan ke atas hospital bed yang dibawa oleh suster.
Bertahanlah Bel, kata Daniel. Sebagai seorang teman ataupun sesama manusia, tentu Daniel cemas dan khawatir melihat kondisi Bella, begitupun Joe, sehingga mereka memilih mengantar Bella langsung ke rumah sakit. Apalagi mengingat penyakit asam lambung yang diderita Bella sudah sejak lama. Tapi semua kegiatan Daniel tak luput dari pandangan mata orang tua Alia yang berdiri cukup jauh dari mereka. "Halo nak, apakah Daniel sudah pulang?" tanya papa menelpon Alia. "Tunggu sebentar ya pak, Alia telepon dulu," jawab Alia di seberang sana. "Gabungkan saja dengan kami nak," kata mama pada putri kesayangannya. "Baiklah." Di tengah kecemasan Daniel dan Joe yang menunggu di depan ruang ICU, ponsel Daniel berbunyi. "Halo sayang," jawab Daniel dengan tenang. "Dedi pulangnya masih lama?" tanya Alia. Daniel menatap Joe dengan tatapan bimbang. Daniel bingung jika dia jujur pasti Alia akan salah paham. "Sebentar lagi Dedi pulang ya," kata Daniel lembut. "Dedi udah di mana?" tanya Alia lagi yang membuat Daniel ketar-ketir. Kalau dia jawab di rumah sakit mengantar Bella, pasti Alia akan marah dan salah paham serta tak akan mau mendengarkan penjelasan Daniel. Daniel menatap Joe, pun pria itu malah lebih bingung lagi harus meminta Daniel jawab apa. "Dedi masih di kantor Al, 20 menit lagi Dedi sampai rumah ya." "Emangnya ada apa?" Dengan berat hati Daniel terpaksa berbohong karena tak ingin istrinya salah paham. Tapi walaupun begitu Daniel nanti akan tetap jujur pada Alia. "Nanti saja Alia bilang kalau Dedi sudah sampai rumah." "Da Dedi," jawab Alia lalu menutup telepon. Daniel bersandar ke dinding merasa begitu bersalah telah berbohong pada istri kecilnya. Dokter yang tadi memeriksa Bella keluar dari ruang ICU menghampiri Daniel dan Joe menjelaskan bagaimana kondisi Bella saat ini. Di tengah perbincangan Daniel dan Joe bersama dokter, orang tua Alia lewat juga tengah mengobrol bersama seorang dokter. "Papa, Mama," Daniel memanggil Papa dan Mama lalu menghampiri mereka. "Nak," kata Papa tersenyum saat Daniel bersalam pada mereka. Tapi Daniel malah ketar-ketir melihat senyuman kedua orang tua istrinya. "Bagaimana kondisi temanmu nak, sudah sadar?" tanya Mama balik. Sudah," jawab Daniel dengan perasaan remuk redam, berarti orang tua Alia melihatnya tadi. "Ayo Tuan, sudah waktunya jadwal pemeriksaan," kata dokter itu sopan karena dia juga tak bisa terlalu lama mengulur waktu. "Iya, Daniel, Papa kontrol dulu ya," pamit Papa lalu berlalu pergi tak seperti biasanya yang begitu hangat. "Pa, Ma," lirih Daniel menatap punggung kedua orang tua yang sudah berlalu pergi itu. Sebagai seorang pria dewasa, tentu Daniel paham perasaan orang tua Alia walaupun mereka tak menunjukkannya saat melihat menantu mereka membawa wanita lain ke rumah sakit. Setelah semuanya selesai, sebelum keluarga Bella datang ke rumah sakit, Daniel segera pulang ke rumah dengan perasaan yang begitu remuk redam.
"Dedi," sapaan hangat istri kecilnya Daniel yang sudah berdiri di depan pintu begitu dia pulang. "Sayang," senang Daniel membalas pelukan hangat Alia yang terlihat sangat ceria dan cantik itu. "Ayo masuk Dedi, pasti Dedi lelah." Alia memeluk lengan Daniel berjalan beriringan menuju kamar. "Papa sama Mama mau datang ke rumah kita malam ini Dedi. Alia juga udah suruh pelayan masak," cerita Alia dengan wajah berbinar senang saat mereka menaiki tangga. "Kapan mereka telepon sayang?" tanya Daniel dengan wajah tegangnya. "Sebenarnya mereka mau datang sore tapi tadi Alia telepon Dedi masih di kantor jadi diundur malam aja deh," jawab Alia lagi tersenyum senang karena orang tuanya akan datang. Astaga, batin Daniel semakin takut memikirkan banyak kemungkinan. "Dedi nggak suka ya orang tua Alia datang?" tanya Alia melihat ekspresi wajah Daniel yang begitu gusar. Kok kamu ngomong gitu sih Al?" bantah Daniel pada pemikiran istri kecilnya. "Terus kenapa muka Dedi tegang gitu?" tanya Alia balik. "Nggak, Dedi hanya kepikiran pekerjaan Dedi yang masih belum selesai," jawab Daniel yang membuat Alia iba. "Jangan terlalu difikirkan kan masih ada waktu besok. Kasihan kepada Dedi pusing mikir mulu," kata Alia hangat mengecup wajah lelah Daniel. "Sayang," rintih Daniel memeluk Alia tiba-tiba dengan erat. Daniel tak bisa membayangkan jika orang tua Alia yang salah paham malah membawa Alia pergi jauh darinya. Demi apapun Daniel sangat tak ingin itu terjadi. "Dedi mandi gih, Alia siapin baju Dedi dulu tapi abis itu Alia langsung ke bawah ya. Sekalian tolongin Bibi karena sebentar lagi Mama dan Papa datang," kata Alia pada Daniel yang duduk di ranjang melepas sepatunya. Iya Al," jawab Daniel dengan segala pikiran kalutnya belum lagi rasa bersalah yang terus menghantuinya karena telah berbohong pada istrinya. Selesai mandi Daniel masuk ke ruang ganti dan betapa kagetnya Daniel saat ada satu koper di samping lemari. Daniel tak menyentuh koper itu tapi perasaan serta pikiran buruk sudah bergentayangan di kepalanya. Daniel bergegas keluar ingin menemui Alia di meja makan ingin jujur perihal tadi sekaligus bertanya pada istri kecilnya. "Al, Mama, Papa," suara kecil Daniel memperlambat langkah lebarnya saat ternyata Mama dan Papa sudah duduk di ruang makan. "Papa sudah datang dari tadi?" tanya Daniel sungkan bersalam pada Mama dan Papanya. "Lumayan nak," jawab Papa dengan seulas senyum. "Ayo kita makan dulu Pa, Ma," sopan Daniel mempersilahkan saat semua sudah siap. Alia mengisi piring Daniel yang terlihat begitu tegang itu dengan sedikit heran. Alia menyenggol kaki Daniel yang duduk di sebelahnya agar menatap. Saat Daniel menatapnya, Alia seolah bertanya Daniel kenapa. Daniel menggeleng menyatakan bahwa dia baik-baik saja. "Jadi begini nak, Papa izin ya bawa Alia ke Amsterdam untuk hadir dalam acara bisnis keluarga sebagai pewaris," kata Papa karena walau bagaimanapun Alia sekarang adalah istri Daniel. Daniel langsung berhenti mengunyah mendengar penuturan mertuanya.
Kapan, Pak? Tanya Daniel dengan suara pelan serta ekspresi wajah yang begitu tak menentu. Malam ini nak, sekitar jam 10 pesawat sudah berangkat, jelas Papa. Sebenarnya kami ingin memberitahu kamu dari sore, tapi kamu kan sibuk kerja. Sindir Mama halus, merasa sedikit tak terima saat anaknya dibohongi mentah-mentah oleh Daniel. Daniel meneguk selaivannya, merasa sindiran Mama benar sampai ke hatinya. Papa menyikut Mama yang dengan sengaja menyindir Daniel, tak seharusnya mereka ikut campur urusan rumah tangga anak mereka. Alia bolehkan Dedi pergi, cuma sekitar 3 hari kok. Alia pun juga langsung meminta izin pada suaminya. Sejujurnya Daniel keberatan jika istrinya akan pergi ke luar negeri, tapi walau bagaimanapun Daniel tak bisa melarang Alia karena dia pergi bersama keluarganya, bukan orang lain. Daniel juga tak punya alasan logis untuk melarang Alia pergi. Walaupun hati Daniel sangat tak ingin ditinggal, apalagi berpisah dengan Alia walaupun cuma beberapa hari. Iya, kata Daniel setuju karena tak mungkin juga Daniel ikut, yang ada malah nanti dia dibilang tak percaya. Kalau gitu Alia siapin baju dulu, pamit Alia yang sudah selesai makan bergegas ke kamar untuk mengisi kopernya dengan berbagai keperluan. Setelah kepergian Alia, Daniel mengajak Mama dan Papa untuk duduk di ruang keluarga. Apakah karena tadi aku berbohong, jadi kalian membawa Alia pergi jauh dariku? Lirih Daniel duduk berlutut di depan kedua orang tua Alia begitu mereka duduk di sofa. Bersambung.